Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Tuhfatul Mubtadi syarah Al-Mandhumah Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Razihi hafizahullah ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wassalatu Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala musannif hafizahullahu ta'ala al-mu'allu. ثم انتقل الناظم بعد ذكر الفرض الذي هو من أبواب العلل إلى المعلي وهو أغبض أنواع وأقسام العلوم الحديث وأهمها وهو يشمل أقساما من علوم الحديث منها الأول الشاذ، الثاني المقلوب، الثالث الغريب والفرد إذا صاحب راويه الخطأ. panjangnya to'nya. الخطأ الرابع المنكر، الخامس المدرج، السادس المضطرب. Dua ini belum kita pelajari. Mudraj sama muttarib masuk dalam jenis al-mu'all. Terus kulluha min abwabil mu'alli wa qad sabaqa tafsilu thalathatil awwali minha wal baqiyatu sayati bayanuha fi mawadhi'iha insyaallah. Wa 'ada rahimahullah ifradun al mu'allu bin al-ifrada tidak ada alnya. Wa'ada rahimahullah ifradal mu'alli. Wa 'ada rahimahullah ifrada al-mu'allu binaw'in ala tariqati ahli al-hadithi wa dhalika annahu qad yakunu mu'allan min ahadil awjuhi as-sabiqati wa qad yakunu i'laluhu bi ghairi dhalika fa hadha naw'u a'ammu wa ashmalu. Qala nazimu rahimahullah masyiran ilaihi musyiran ilaihi wa ma bi'illatin gumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa wa ma alwawu atifatun wa ma mausulatun wal muradu wal qismu rabi'u wal isruna mimma tadammanathu al mawdhumatu huwa al hadithu alladhi ja'a mu'allan bil illatin wal illatu fil lughati huna al maradu wa sahibuha mu'talun wa tusta'malu ala ma'lulin wa huwa qalilun wa ala mu'allin bilami wahidatun wa huwa al-afsahu wal aktharu wa awdahaha an-nazimu bil wasfi faqala innaha ta'ti ala wajhi gumudun wal gumudu khilaful wuduhi wa huwa al-khafa'u aw khafa qasirat li dururati wal khafa'u ضد الظهور ولعل الناظم
jam'u bainal wasfaini jama'a bainal wasfaini li syiddati khafa'il illati wa bu'di idrakiha mu'allalun bila maini lughatun sahihatun qalilatul isti'mali wa qad istamalaha jama'atun minal muhadditsina wa ba'dul lughawiyina wal afsahu Apa tadi? Lugu. lughawiyina wal afsahu mu'allun kama Ulang. wa afsahu wal afsahu mu'allun kama sabaqa indahum ay inda ahlil hadisi wa nuqaduhu al jahabadatu al hufadha Wa nuqaduhu al-jahabidatu wal huffadhu. Al-huffadhu. Baik. Jenis 24 al-mu'al. Mu'al. Kemudian An-Nadhim rahimahullah berpindah dalam menyebutkan fard. Setelah menyebutkan fard yang dia adalah termasuk dari bab al-ilal kepada al-mu'al. Dia yang paling sulitnya dari jenis dan pembagian ilmu hadits dan paling pentingnya. Dia mencakup pembagian dari ilmu hadits diantaranya syad, maklub, gharib, fard. Idza sahabba rawihil khata'. Jika rawinya ada khota'nya. Amin. Karena kalau ada khota'nya baru dibilang apa? Al-fard. Iya, kalau ada kesalahannya. Munkar, mudraj, muttarib. Semuanya dari bab mu'al. Jadi mu'al ini bukan jenis yang satu, tapi banyak. Iya, telah lewat penjelasan 3 yang pertama diantaranya. Adapun sisanya akan datang penjelasannya di tempatnya insya-Allah. Penulis rahimallahu ta'ala mengulang dengan menyendirikan al-mu'al dengan satu jenis. Ini di atas thoriqohnya ahli hadits yang kadang mu'al itu dari satu sisi yang telah lewat dan kadang i'lalnya dengan selain itu. Maka inilah jenis umum dan mencakup. Berkata Nadhim rahimahullah mengisyaratkan kepada mu'al wa ma bi illatin gumudin au khofa mu'allalun indahumu qad urifa. Apa yang ada illahnya, cacatnya berupa illah yang gumud, illah yang tidak jelas, au khofa yang samar, maka itu dinamakan mu'allal di sisi mereka. Qad urifa mu'allalun indahum. Telah dikenal dengan kata mu'allal di sisi ahli hadits. Ma wa huruf atof wa ma wa huruf atof ma adalah isim mausul yang diinginkan dengan adalah jenis ke-14, jenis ke-24. Dari yang terkandung dalam maddumah yaitu hadits yang datang mu'allan bi illatin yang dicacati dengan sebuah cacat. Wal illah fil lughah huna al marad. Dan illah secara bahasa di sini adalah al marad, sakit. Wa sahibuha mu'tal. Pemiliknya maksudnya orang yang sakit dibilang mu'tal. Jadi kalau illah sakitnya. Kalau mu'tal orang yang sakit. Wa tusta'malu ala ma'lul. Tapi digunakan juga di atas ma'lul yaitu maf'ul. Wa qalil tapi ini sedikit. Wa ala mu'al dengan satu lam. Maksudnya satu lam yang ditasdid langsung. Wa huwal absa dan ini paling fasihnya dan paling banyak penggunaannya. Wa audahan nadhim bil wasf faqala. Dan penulis menjelaskan mu'al ini dengan sifat. Maka dia berkata innaha ta'ati ala wajhin gumud. Bahasanya dia datang di atas sisi yang gumud. Wal gumud khilaful wudu. Gumud itu lawan dari jelas. Gumud itu lawan dari jelas. Wahwal khofa. Dia berarti al khofa. Yaitu yang tidak jelas. Au khofa kusirat dibaca maksur lid doruro. Kan asalnya khofa ada hamzanya. Tapi dibaca maksur kan doruro. Wal khofa bidduhur. Sementara khofa lawan dari nampak. Lawan dari nampak. Mungkin penulis rahimallahu ta'ala mengumpulkan dua sifat itu karena syiddati khofa'il illah. Karena sangat tersembunyinya cacatnya.
wa bu'd idrakiha, dan jauhnya untuk diketahui. Mu'allalun, bila main dengan dua lam, mu'allalun itu logo yang sahih tapi sedikit penggunaannya. Paling sering itu mu'allal. Mu'allun, tidak pakai dua lam, pakai satu lam. Tapi mu'allalun juga bahasa yang benar, tapi sedikit penggunaannya. Telah digunakan oleh sekelompok dari ahli hadis dan sebagian ahli bahasa. Dan yang paling fasihnya adalah mu'allun, sebagaimana telah lewat. Indahum ay, maksudnya indah ahli hadis, wa nuqadihi al-jahabidah, dan para penukilnya yang dalam ilmunya al-huffaz, yang para penghafal. ثم قال مصنف حفظه الله حاصل النظم الحديث المعل ما كانت العلة فيه غامضة خفية وتحريره اعلم أن العلماء الحديث يطلقون العلة على وجهين الأول ما كانت علته ظاهرة مثل الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ والجهالة وهذا أمثلته كثيرة في كتب العلل وتخاريج مثاله قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد الملك عن الناس Tasdid, عن الناس tasdid, nunnya. Antum tasdid nunnya. An-nas. Antum tahu antum baca gimana? An-nas. Enggak, sukun Tidak. Coba. An-nasi ibni Ulang. An-nasi. Oh, berarti yang dia pahami sukunnya an. Bukan. Itu antum baca namanya itu. Namanya. Setelah an. Antum coba baca. An-nasi. An-nas. Berarti seperti an-nas ya, manusia. Nama. An-nasin. Tidak, bukan itu yang saya masalahkan. Itu nunnya. Kenapa antum tasdid? Kenapa antum baca an-nas? Kan bisa an-anas. An-anas. Kenapa? An-nas. An-nas. Antum tahu antum baca begitu? Sadar? Kukira ini nama seringnya diucapkan. Anas bin Malik. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'um. Ulang baca itu. Ulang dulu. Qala Abdur Razzaq. Qala Abdur Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj akhbarana Abdul Malik an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ummul qauma illa aqra'uhum Betul. Illa aqra'uhum. Sudah benar. Qala Ibnu Abi Hatim fi ilali qultu li Abi min Abdul Malik hadha man. man Abdul Malik hadha Man Abdul Malik hadha qala majhulun fa'aluhu bi'illatin zahiratin
Wahia jihalatun Abdul Malik. Jaha. Wahia jahalatu Abdul Malik. Wahia jahalatu Abdul Malik hadha. At-thani. Cukup dulu. Terjemah dulu. Hasilun nadam, kesimpulan nadam ini, bait ini. Al-hadithul mu'al, hadith yang cacat itu, maka natil illatu fihi gomidah. Apa ilahnya itu gomid? Tidak jelas. Ya, ilahnya itu karena ketidakjelasan. Khofiyah, samar, kesamaran. Penjelasannya, ketahuilah bahwa ulama hadith menggunakan kata ilah itu di atas dua. Pertama, makanat illatuh dhahirah. Apa yang ilahnya itu jelas. Seperti al-jarh bil kadhib. Seperti orang itu dijarah. Tahu jarh ya? Ya, dengan sebagai pendusta. Dicap jelek ya. Jarh itu beda dengan ta'dil. Ta'dil itu kan dicap bagus. Kalau jarah dicap baik tidak bagus. Dia dijarah dengan pendusta. Goplah, lalai, su'ul hifadz. Ini namanya ilahnya itu nampak. Kalau ada rawi yang bilang ini dusta, oh jelas cacat. Atau lalai, jelas cacat. Jelek hafalannya, jelas cacat. Majhul, jelas cacat. Dan ini contoh-contohnya sangat banyak di kitab Ilal wal Takhrij. Di kitab yang menjelaskan penyakit hadis dan takhrij hadis. Contoh, berkata Abdul Razzaq rahimahullah, akhbaruna Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Dia berkata akhbaruna Abdul Malik, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata la ya ummul qaum illa aqra'uhum. Tidak boleh mengimami sekelompok kaum kecuali yang aqra'uhum, yang paling membacanya, dihafal bagus bacaannya, itu maksudnya di situ bisa. Berkata Ibn Abi Hatim dalam Al-Ilal, saya katakan kepada bapakku, siapa Abdul Malik ini? Kan dalam sanadnya tadi tahu? Dari Ibnu Juraij, dari Abdul Malik, ya kan? Dari Anas, kan begitu? Kata Ibn Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, siapa itu Abdul Malik? Berkata Abu Hatim, majhul, tidak dikenal. Berarti hadisnya apa ini? Kan begitu. Majhul berarti hadisnya ada cacat. Ketika ada komentar majhul, cacatnya nampak atau samar? Kan begitu kan? Ini cacatnya apa? Nampak. Fa'allahu bi'illatin dhahiratin. Maka Abu Hatim mencacati hadis ini dengan cacat yang nampak, yaitu jahalatu Abdul Malik hada, yaitu majhulnya Abdul Malik ini. Dah? Jadi ini namanya ilahnya yang gomit. Gomit lawan dari apa tadi? Jelas. Dah? Dibilang jelas. Nampak. Thumma qala hafizahullah ta'ala. Athani ma kanatil illatu khafiyatan. Wa hadha ya'ti ala wajhaini. Ahaduhuma illatun khafiyatun ghairu qadihatin. Wa hiya qadihun yatra'u ala hadithi la yujibu radduhu. Mithaluhu ibdalu thiqatin bi thiqatin wala murajjiha au ta'aridul wasli wal irsali ta'arudul wasli wal irsali wa yakunu ar-rajihu al-waslu au ta'arudu waqfin wa raf'in wa yakunu ar-rajihu ar-raf'u thanihima illatun khafiyatun qadihatun
wa hadzal qismu wa huwa muradul muhadditsina Ndak ada ndak ada wa. Wa hadzal qismu huwa. wa hadzal qismu huwal muradul muhadditsina indal itlaqi wa hiya qadihun khafiyun yatra'u 'alal hadithi yujibu radduhu ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu mithlu tawdihi lihadha. Qala al-imam Abu Dawud haddatsana Ahmad ibnu Yunus haddatsana Zuhair haddatsana Walid ibnu Haddatsana Walid haddatsana al-Walid ada alif setelah waw. haddatsana Walid ibnu Tha'laba at-Ta'i an ibni Buraidah an abihi an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbahu aw hina yumsi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarrin ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta famata min yaumihi aw min lailatihi dakhalal jannata. Qala Syaikhu Albani as-sahihu. Qultu apa ulang? Qala Syaikhul Albani as-sahihun. Sahihun. Ada alnya? Jangan ditambah-tambah. Sahihun. Qultu wa dzalika anna rajulahu wa dzalika anna rijaluhu rijalahu fiqatun qad sami'a ba'duhum min ba'dil fadhahirihi as-sihhatu Fadhahiruhu as-sihhatu lakin rawahu al-Walid ibnu Tha'laba an ibni Buraidah an abihi talikan al-jada wa qad khalafahu Husainul Muallimi kama indal Bukhari wa ghairuhu farawahu an Abdullah ibni Buraidah an Bashir ibnu Ka'ab an Shaddad ibni Aus marfu'an bihi nahwuhu. Qala an-Nasa'i Husainu athbata indana minal walid athbatu inda minal walid ibni Tha'laba wa a'lamu bi Abdillahi ibni Buraidah wa hadithuhu awla bis sawabi. Qala al-Hafiz fi Fathi ka'annal walid salakal jada li ajali riwayati Abdillahi ibnu Buraidah an abihi wa ka'anna man sahhahahu jawzu
Jawaza. zawwaj zawwa Ja. jawaza an yakuna an Abdillahi ibni Buraida ala wajhaini. Lihada qala shaykhuna Muqbil fa'ala hada fahadithu al-Walid ibnu Tha'laba yu'tabaru syadhan. Qada salakal jada hadha mimma yurajjih riwayatu Husainil Muallimi. Terus? Qultu hasilul khata'i annahu ja'ala Nggak panjang toknya. hasilul khata'i annahu ja'alahu an Buraidah ibni al-Husayb wa innama huwa an Bashir an Shaddad. Kata beliau, yang kedua, apa yang ilahnya itu kopi ya? Ilahnya itu kopi. Ini datang di atas dua sisi. Pertama, kopi goir qadiha. Ada kopi tapi enggak tercela. Enggak tercela. Dia adalah celaan yang yatra'u alal hadith. Celaan yang muncul kepada hadith. La yujibu radduhu. Enggak wajib ditolak hadisnya. Itu namanya goir qadiha. Jadi ada cacat tapi tidak mencacati. Paham ya? Ada cacat tapi tidak mencacat. Itu yang pertama. Contohnya adalah dia ganti fiko dengan fiko. Tidak ada yang merojikannya. Atau berselisih antara ini mausul atau mursal. Sampai ke Nabi atau tidak. Nah, wa yakunu rojil wasl. Dan yang rojinya wasl. Atau ta'arud waqaf warofa. Atau ta'arud ini adalah mauquf ucapan sahabat atau rofa. Ucapan Nabi. Wa yakunu rojil rofa. Dan yang rojinya apa? Marfu. Paham ini yang kopi? Dipahamkan? Jadi celaan yang tidak apa? Tidak pengaruh. Yang kedua, illah kopiyah qadihah. Ilahnya samar tapi mencacati. Jenis inilah yang diinginkan oleh ahli hadis ketika mereka menggunakan kata illah kopiyah. Qadi wahya qadi kopi yatra'u alal hadis. Itu dia qadi cacat yang samar muncul kepada hadis yang mengharuskan dia ditolak. Padahal dohirnya nampaknya selamat. Ini namanya kopi samar. Karena nampaknya apa? Selamat. Iya. Contoh penjelasan untuk ini. Berkata Imam Abu Daud, haddatsana Ahmad ibn Yunus, haddatsana Zuhair, haddatsana Al-Walid ibn Tha'labah at-Ta'i, an ibn Buraidah, an abihi, anin Nabi. Man qala hina yusbi, aw hina yumsi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi. Faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa ant famata min yaumihi aw min lailatihi dakhalal jannah. Siapa yang berkata ketika subuh atau ketika sore, ya Allah engkau adalah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau menciptakanku, saya adalah hambamu dan saya adalah berada di atas janjimu dan sumpahmu dan janjimu semampu saya berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang saya lakukan, saya mengaku nikmat-nikmatmu dan mengaku tentang dosa-dosaku. Ampunilah saya, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Maka mati di hari itu. Orang itu setelah mengatakan itu meninggal dia. Atau di malam itu. Maka pasti masuk surga. Berkata Syekh Albani, sahih. Kata Syekh Albani, hadisnya apa? Sahih. Saya katakan demikian itu karena rijalnya thiqat. Kenapa Syekh Albani bilang sahih? Paham kan? Karena rawi-rawinya apa? Thiqat. Sebagiannya telah mendengar sebagiannya. Fadzahiruhu sihhah. Maka dohirnya apa? Sahih. Akan tetapi
Dia diriwayatkan oleh Al-Walid ibnu Tha'labah dari Ibnu Buraidah. Dari bapaknya, Salikan Al-Jadah. Dia telah menempuh jalur yang bagus. Tapi waqad khalafa Husain Al-Muallim. Itu masalahnya. Sebenarnya dia telah menempuh jalur yang kuat karena disebabkan karena rawi yang bernama Al-Walid ibnu Tha'labah meriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari bapaknya. Dari Nabi. Ini kan jalur bagus. Yang salah itu kalau Ibnu Buraidah dari bapaknya. Atau dari Buraidah langsung kemudian dari bapaknya. Dia enggak, dari Buraidah langsung dari ke Nabi. Dia tidak menukil dari Ibnu Buraidah. Dipahami nih? Ini jalan yang bagus. Akan tetapi masalahnya Al-Walid ibnu Tha'labah telah diselisih oleh Al-Husain Al-Muallim. Sebagaimana diriwayat Bukhari. Selainnya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Buraidah, dari Bashir ibnu Ka'ab, dari Shaddad ibnu Aus marfu'an bi. Paham kan? Paham kan? Kalau tadi kan belum meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya dari Nabi. Tapi diselisih dengan jalur yang lain. Diselisih oleh Husain Al-Muallim dan selainnya. Nah, dia meriwayatkan dari jalur Abdullah ibnu Buraidah, dari Bashir ibnu Ka'ab, dari Shaddad ibnu Aus, dari Nabi. Paham ini? Kalau tadi kan dari Abdullah ibnu Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi. Paham maksudnya? Bedanya. Kalau ini diselisih. Kalau Nasai Husain asbat indana minal Walid ibnu Tha'labah. Husain itu lebih kuat daripada di sisi kami daripada Al-Walid ibnu Tha'labah. Wa a'lam dan lebih berilmu. Paham kan? Tentang Abdullah ibnu Buraidah dan haditsnya aula bis shawab. Haditsnya lebih bagus, lebih utama benarnya. Itu haditsnya Husain Al-Muallim. Berkata Al-Hafidh dalam Al-Fatih, Ka'an Al-Walid salakal jaddah. Seperti Al-Walid telah menempuh Al-Jaddah, jalur yang bagus. Li'ajli riwayatu Abdullah ibnu Buraidah an Abi. Wa ka'anna man sahahu jawaza an takuna ayyakuna an Abdullah ibnu Buraidah alal wajhain. Mungkin yang mensohikannya, dia bolehkan bahwa dari Abdullah ibnu Buraidah itu dari dua sisi. Sisi pertama dari abinya, sisi kedua dari Bishr ibnu Ka'ab, dari Shaddad ibnu Aus, dari Nabi. Apa maksudnya? Dia yang mensohikannya karena dia bolehkan dua jalur. Paham ya? Bolehkan dua jalur. Jalur pertama dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi. Jalur kedua dari Ibnu Buraidah, dari Bishr ibnu Ka'ab, dari Shaddad ibnu Aus. Paham kan? Dua jalur itu boleh dan dia sohikan. Oleh karena itu berkata Syekh kita, Syekh Mukbil, fa'ala hada hadis Al-Walid ibnu Tha'labah yu'tabar syadan. Wa qad salakal jaddah. Dia dianggap syad. Kenapa dianggap syad ini? Sudah lewat. Menyelisih rawi yang lebih aula darinya, lebih kuat, lebih terpercaya. Jadi dianggap syad riwayatnya ya Al-Walid ibnu Tha'labah. Wa hadha mimma rajih riwayat Husain Al-Muallim. Tapi ingat ini ya termasuk yang merojihkan riwayatnya Husain Al-Muallim. Saya katakan kesimpulan kesalahannya adalah dia menjadikan, siapa yang menjadikan di sini? Siapa yang menjadikan di sini? Al-Walid ibnu Tha'labah. Dia menjadikan dari Buraid ibnu Husayb wa innama huwa an Bashir an Shaddad. Itu bedanya saja. Kan gini tak? Jadi seharusnya gini. Jalan yang ditempuh oleh Husain adalah Al-Muallim. Husain Al-Muallim dia meriwayatkan dari Abdullah ibnu Buraidah. Abdullah ibnu Buraidah meriwayatkan dari dari siapa? Kalau Husain Al-Muallim? Bishr ibnu Ka'ab dari Shaddad ibnu Aus. Kan begitu. Sementara Al-Walid ibnu Tha'labah meriwayatkan dari jalur siapa?
Dari jalur Abdullah ibnu Buraidah dari bapaknya. Siapa itu bapaknya Abdullah ibnu Buraidah? Buraidah ibnu Husayb. Kan begitu? Dari Nabi. Paham bedanya? Paham perbedaan sanadnya? Jadi Al-Walid meriwayatkan dari Abdullah ibnu Buraidah, dari Buraidah ibnu Husayb, dari Nabi. Sementara Husain al-Mu'allim meriwayatkan dari Bishr, dari Syaddad. Dari ibnu Buraidah, yaitu Abdullah ibnu Buraidah, dari Bishr, dari Syaddad. Paham perbedaannya? Jadi sama aja dari ibnu Buraidahnya. Cuman kalau Al-Walid ibnu Buraidah dari bapaknya. Buraidah ibnu Husayb. Sementara Husain al-Mu'allim dari ibnu Buraidah, dari Bishr, dari Syaddad. Paham kan? Sementara Syaddad lebih terpercaya. Sementara Husain lebih terpercaya daripada Husain. Sampai situ. Insyaallah kita lanjut lagi. Alhamdulillah.